Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik Bapak Ibu, kita akan memulai pagi ini dengan renungan pagi. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian yang berikut ini. Mari kita memuji Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau bersama-sama membangunkan kami dan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru. Dan saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 sampai 21. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya berkesempatan berada di sebuah gedung gereja, atau mungkin lebih tepat jika disebut sebagai sebuah kapel, sebuah ruangan yang biasanya memang gedung gereja ini atau kapel ini begitu ya, gereja kecil ini memang tidak ada jemaatnya, memang tidak ada dari gereja mana begitu memang, tetapi memang ini biasanya dipakai untuk tempat pernikahan. Dan memang Bapak Ibu, tempat ini bentuknya memang ya berkerucut seperti gereja begitu layaknya. Dan indahnya adalah di samping kiri kanan, depan belakang
Ada banyak sekali bangunan ini dibuat dari kaca begitu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat sekeliling apa yang terjadi di dalam pemandangan di luar dengan begitu indah. Saya jadi membayangkan jika seandainya GKI Gatot Subroto dirombak dan dibangun seindah ini, kira-kira kita betah nggak ya di gereja? Kira-kira jemaat kita bertambah nggak ya? Kalau seandainya gedung gereja kita begitu indahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gedung gereja ini indah. Dan pembangunannya saya sendiri tidak tahu, makan beberapa lama. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus saat itu, bait Allah yang saya mau samakan dan sejajarkan dengan gedung gereja kita atau gedung gereja yang ada pada zaman kita, itu dibangun selama 46 tahun, kata orang-orang Yahudi pada saat itu. Yang mengatakan di ayat 20 mengatakan kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah. 46 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya bahkan mungkin kalau dihitung dari usia kita saat ini, di mana mungkin tingkat rata-rata kematian orang usia kira-kira 70-80 tahun Bapak Ibu, berarti ini memakan separuh dari kehidupan yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti bait Allah zaman Tuhan Yesus itu jauh lebih indah daripada bait Allah atau daripada kapel atau gereja yang saat ini saya berada. Namun menariknya Tuhan Yesus mengatakan bongkar. Menariknya Tuhan Yesus mengatakan hancurkan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena pada zaman Tuhan Yesus saat itu yang terjadi adalah penuhanan bait Allah. Sehingga akhirnya yang dituhankan bukan lagi Tuhan. Orang datang ke gereja bukan lagi Tuhan, tetapi pernak-pernik yang ada di dalam bait Allah. Pada saat itu konteks yang kita baca, kalau kita baca secara keseluruhan, Tuhan Yesus begitu geramnya, marahnya kepada orang-orang Yahudi di mana mereka berdagang di bait Allah. Bukan karena berdagangnya yang Tuhan Yesus kecam, tetapi ada praktik-praktik yang sangat merugikan orang-orang miskin, orang-orang sederhana untuk memberikan persembahan korban sembelihan. Itu yang membuat kemudian Tuhan Yesus geram karena korban sembelihan itu akhirnya terpaksa harus dibayar dengan harga yang mahal sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan rombak deh bait Allah yang kayak begini. Yang fokus utamanya tidak lagi menjadi Tuhan. Tidak lagi Tuhan yang disembah, tetapi justru pernak-pernik yang ada di dalamnya yang membelenggu manusia, kemudian justru untuk datang dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mau yang terbaik bukan untuk gereja Tuhan. Kita mau untuk melakukan yang terbaik, membangun yang terbaik untuk gereja Tuhan. Tapi kita diingatkan bahwa kehidupan spiritualitas Kristiani itu bukan terletak pada bangunan gereja. Spiritualitas iman Kristen kita itu bukan terletak pada kebanggaan diri terhadap gereja kita. Tetapi justru Tuhan yang kita sembah di dalam gereja itu. Jadi bukan gereja yang kita banggakan. Gereja yang menjadi fokus utama. Betul bahwa di dalam gerejalah kita berjumpa dengan Tuhan. Gereja membutuhkan banyak hal. Gereja membutuhkan bangunan ini dan itu supaya umat bisa terpelihara, bisa beribadah dengan baik dan nyaman, berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi bukankah pandemi mengajarkan kepada gereja betapa hebat dan megahnya gereja yang kita bangun? Ternyata gereja harus ditutup. Gedung gerejanya harus ditutup.
menyadarkan kepada kita bahwa iman atau spiritualitas kita sebagai orang Kristen itu tidak terletak pada gereja, tetapi pada Tuhan Yesus sendiri. Itu juga yang sebetulnya Tuhan Yesus ingin katakan di ayatnya yang selanjutnya, yaitu di ayatnya yang ke-21, Injil Yohanes mengatakan, tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Itulah fokus gereja seharusnya. Itulah tujuan utama gereja seharusnya. Bukan pada gedungnya, bukan pada perlengkapan di dalamnya. Gedung, perlengkapan, apapun yang di dalamnya harus menolong kita untuk menuju pada tujuan utama itu. Apakah itu? Tujuan utama adalah bagaimana kemudian kita ditolong oleh gereja. Kita ditolong oleh peralatan-peralatan yang ada di dalam gereja untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan, semakin mempunyai persekutuan yang erat dengan sesama dan juga dengan Tuhan tentunya. Itulah tujuan utamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar bahwa ternyata fokus iman Kristen kita itu bukan terletak pada sebuah bangunan. Ada atau tidak ada gereja. Gereja ditutup atau dibuka. Gereja megah luar biasa atau gereja yang sangat sederhana. Bukan di situ letaknya. Tetapi justru Tuhan mengatakan bahwa gereja itu adalah tubuhnya sendiri. Kristus itu sendiri. Disitulah kita menyembah Dia. Ketika Bapak Ibu ada di dalam rumah Bapak Ibu, ketika saat ini Bapak Ibu bangun pagi dan ada di rumah Bapak Ibu, di kamar Bapak Ibu, Bapak Ibu mendengarkan siaran ini, Bapak Ibu merenung, Bapak Ibu memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di kamar Bapak Ibu itulah gereja, tempat perjumpaan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangun intensitas kita untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan dimanapun, tidak tergantung pada apapun juga. Kedekatan kita kepada Tuhan itu adalah jauh melebihi keindahan gereja manapun yang ada di dunia, yang pernah diciptakan di dunia ini. Selamat membangun gereja, gereja yang sesungguh-sungguhnya, yaitu persekutuan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau ternyata kami memiliki iman Kristen yang tidak harus terpusat pada gereja. Kami tahu bahwa kami membutuhkan gereja sebagai sebuah tempat bersekutu, sebagai sebuah tempat di mana kami ditolong untuk dapat semakin dekat pada Tuhan. Tetapi justru Tuhan mengingatkan dan menginginkan kami untuk memfokuskan diri kami bukan pada bangunan, bukan pada peralatan, bukan pada kecanggihan-kecanggihan yang ada di dalam gereja, bukan mencintai gereja Tuhan, tetapi kami diminta untuk mencintai Kristus, Sang Kepala gereja itu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan pada hari ini, dan kami mohon agar Tuhan terus memberikan kami kekuatan, agar kami terus dimampukan, tidak selalu atau tidak mengutamakan gereja, tetapi justru mengutamakan Tuhan yang mengajak kami untuk terus bersekutu, melakukan hubungan yang sangat intim bersama dengan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, disitulah gereja Tuhan boleh terbangun, boleh terjadi. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau membangunkan kami. Kalau begitu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan memberikan kami sebuah kemampuan untuk terus bersama dengan Tuhan dan menghadirkan gereja dimanapun kami ada. Hari ini Tuhan, kami mau menghadirkan gereja di banyak tempat. Di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami. Kami mau menghadirkan gereja di mana-mana. Ketika kami bersekutu dengan intim bersama dengan Tuhan, kami mau terus terfokus pada Kristus, Sang Kepala Gereja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk membangun gereja di mana-mana, dimanapun kita berada. Membangun gereja berarti memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar bangunannya yang begitu indah gereja ini, tetapi juga justru persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Selamat terus melakukan persekutuan yang indah dan intim bersama dengan Tuhan. Selamat membangun gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian berikut ini. Salam, sampai jumpa kembali. Bapak Ibu bisa bersama-sama mendengarkan siaran doa pagi setiap hari Selasa dan Kamis dimulai jam 5 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu